Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, saya cukup senang dan juga bahagia melihat sunnatun hasanatun, tradisi yang baik yang dikerjakan oleh pengurus Masjid Agung Sunda Kelapa ini. Kita tadi sebelum sholat duha, sebelum berdoa, dibacakan Asmaul Husna, bahkan ayat Quran yang terbaca, Al-Asmaul Husna yang dilantunkan, sampai tadi doa setelah sholat yang dibaca, itu ditampilkan di dua layar ini dengan bahasa Arabnya dan juga terjemahan di dalam bahasa Indonesia. Ini penting untuk saya kemukakan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, ud'ullaha, kalian itu berdoa kepada Allah, tapi wa antum muqinuna bil ijabah. Saat kita berdoa, kita itu memiliki keyakinan yang kuat bahwa doa kita akan dijawab dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting sekali orang itu memahami bagaimana doa saya itu didengar oleh Allah. Doa itu Bapak Ibu sekalian, dia memang harus menggunakan ilmu. Ada tuntunan agama. Doa itu bagaimana dan seperti apa, hal-hal apa yang harus dikerjakan sebelum berdoa, itu tentu Bapak Ibu sekalian sering mendengar. Saya ingin menyampaikan aspek yang berbeda dari apa yang biasa Ibu dengar. Ibu biasanya mendengar doa itu kalau mau dipanjatkan, sebelum berdoa yang mau doa itu taubat dulu kepada Allah. Doa itu kalau mau didengar oleh Allah, maka yang berdoa itu harus rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, harus merasa butuh dan lain sebagainya. Itu mungkin sudah sering disampaikan. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, bahwa hal yang utama juga untuk doa didengar itu, doa tadi menggunakan rasa. Ini rasa ini menentukan bagaimana sikap kita dalam berdoa kepada Allah. Ini rasa penting. Kita semua pernah muda, ibu-ibu dulu waktu pengantin baru, itu karena rasa cinta itu masih besar. Kadang-kadang perilaku yang tidak sesuai dari masing-masing pasangan itu bisa dimaafkan karena menggunakan rasa. Sesuatu yang biasa-biasa, kalau menggunakan rasa itu menjadi luar biasa. Dulu saya punya cerita itu, ada pengantin baru itu. Ya, perempuannya itu rupanya grogi, ndak biasa masak, ndak biasa melayani orang. Begitu malam pertama selesai mau mesra-mesraan, pagi itu menyiapkan kopi buat suaminya. Selama ini pengantin barunya ini yang perempuan anak mami ini. Ya, sendok saja diambilkan. Jangankan ngaduk, sendoknya diambilkan, tiba-tiba menjadi istri. Maka kemudian dia ingin menunjukkan bahwa dia adalah seorang istri yang berbakti sama suami, nyiapkan minuman. Tetapi dia grogi. Kopi itu tidak dikasih gula, tapi dimasukkan garam. Karena buat orang yang jarang ke dapur, gula sama garam itu kelihatannya beda tipis itu. Maka dimasukkan garam, diaduk-aduk itu kopinya, mantap betul garamnya itu. Begitu diajukan kepada suaminya, sama suaminya diminum itu.
Subhanallah Pak, saya belum pernah itu minum kopi dengan garam 5 sendok Bu, ya. Itu rasanya kacau itu. Tapi karena waktu itu rasa cinta luar biasa, suaminya itu kaget tapi berdalih Pak. Ya. Begitu kagetnya suami bilang begini, Subhanallah, Maha Kuasa Allah yang menjadikanmu sebagai jodohku. Wah, ini. Suami istrinya kaget. Ada urusan apa kopi ini dengan perjodohan? Kata suaminya, Adinda, ada banyak orang yang tidak tahu terkait dengan kehidupan saya. Saya ini anak Tanjung Priuk, lahir di tepi laut. Airnya pun yang saya pakai mandi kadang-kadang asin. Ikan pertama yang diperkenalkan oleh ibu kepada saya itu adalah ikan asin. Sehingga keringat saya pun juga rasanya asin. Hidup saya ini dipenuhi dengan yang namanya rasa asin. Sehingga saya mencintai asin itu. Bahkan kopi pun selalu dengan garam. Dan itu belum pernah saya buka ini kepadamu. Begitu engkau memasukkan garam kepada kopi, saya tahu bahwa engkau adalah jodohku. Itu gak kapan itu? Kapan itu? Baru nikah. Hebatnya lagi, istrinya percaya. Tiap bikin teh pakai garam, tiap kopi pakai garam, kacang hijau pun dikasih garam Bu. Mungkin seminggu tahan atas nama cinta. 6 bulan dipanggil bininya, lo mau gua mati stroke, kenapa? Kebanyakan makan garam. Paham Bapak Ibu sekalian, itu yang namanya rahasia apa itu? Rasa. Orang tuh kan sudah merasa nyaman dengan siapapun, itu enak Pak. Maka doa itu juga harus pakai apa ini? Rasa. Ini ada doa, saya ajarin yang aneh-aneh ya. Tapi jangan ditiru kalau ibu belum sama dengan contoh orang-orang yang saya ceritakan. Kita itu jangan nyontoh doanya kiai, tapi contoh dulu perilaku kiai itu. Karena doa yang dibaca sama, bedanya mulut yang membaca. Nih. Mulut kita ini campur aduk, rasanya nano-nano. Di Sunda Kelapa barusan baca doa, keluar masjid ribahin orang. Betul? Hah? Lagi sholat, rasanya bagus, keluar dari sholat caci maki orang. Jadi bukan soal doanya, tapi rasanya ini penting sekali. Saya mau cerita, doa yang singkat, bahkan boleh dikatakan keluar dari tatanan akhlak. Tapi kalau itu disampaikan dengan rasa ubudiyah, bahwa saya ini hambanya Allah, itu doa menjadi apa ini? Mustajab. Yang pendek dulu, ya, nanti yang panjang belakangan kalau waktunya cukup. Ya, yang pendek dulu. Saya pernah baca kitab itu. Nama kitabnya itu Al-Jauharul Munazzam fi Ziyaratil Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kitab seperti ini mungkin tebalnya. Itu isinya tata cara ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi mudah-mudahan nanti kita bisa umroh semua, bisa ziarah di makam Nabi. Ini kadang-kadang ada yang salah juga itu, yang bimbing-bimbing manasik itu. Orang kalau mau umroh atau mau haji, itu diajarin doa panjang-panjang. Betul enggak? Betul enggak? Tawaf putaran pertama doanya ini, panjangnya luar biasa itu. Putaran kedua begini. Waktu manasik, doanya dibaca depan Ka'bah yang di Pondok Gede. Nah, Bapak tahu kan? Ka'bah itu di Pondok Gede ada, di Blok M Square ada, sekarang di Jatiwaringin juga konon ada. Jadi dibuat Ka'bah untuk latihan. Itu enak sekali. Di depan Ka'bah di Pondok Gede hafal. Kenapa? Nggak ada orang, tenang dia. Ya, apalagi kalau ibu-ibu sekarang itu ke Pondok Gede sepi itu. Tawaf di situ khusyuk betul.
Begitu sampai di Ka'bah yang benar, kira-kira doanya bubar semua. Bubar semua. Diajarin ziarah depan makam Nabi, diajarin doa yang panjang-panjang. Orang rapetnya kayak begitu, ya, untuk bisa sampai saja sudah luar biasa. Tetapi ada doa yang singkat, Bapak. Ibnu Hajar itu cerita. Kata beliau, kata Imam Ibnu Hajar, ada A'rabi. A'rabi itu orang desa dulu, ya. Orang desa dulu itu polos, Pak. Jujur, lugu. Itu desa dulu. Sebelum ada Facebook, WhatsApp, ya, sebelum ada medsos. Sekarang orang desa dengan orang kota itu sama, Pak. Ya, petani itu kadang-kadang ada WhatsApp grupnya itu di sawah. Ya. Petani itu ada WhatsApp grupnya. Jadi sekarang sudah tidak lugu lagi. Dulu orang desa itu polos dan lugu. Datang ziarah ke makam Nabi. Baca doa. Doanya tuh cuma 3 kata. Nanti kita bedah, keluar dari akhlak dan mengandung intimidasi kepada Allah. Nih jangan dicontoh sembarangan nih. Polos A'rabi itu ngomong begini, ngadep makam Nabi yang pernah ziarah ke makam Rasulullah, itu keluar dari Raudhah belok kiri ke depan, itu A'rabi tadi ngomong begini. Allahumma ya Allah, inna hadza habibaka, yang di kuburan ini kekasihmu. Kan begitu, karena yang di kuburan itu siapa itu? Rasulullah. Inna hadza, nunjuk-nunjuk dia, nggak begini. Inna hadza, yang di kuburan ini habibuka, kekasihmu. Wa ana, yang berdiri di depan kuburan Nabi Muhammad, abduka, hambamu. Di tengah-tengah kita berdua, kan begitu kan? Saya kuburan Nabi ngadep nih. Di tengah-tengah kita ada setan aduwuka, musuhmu. Ini kan bukan doa, Bu, menceritakan realita itu, ya kan? Ya Nabi, ya Allah, di depan saya ini makam Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Kekasihmu. Yang berdiri di depan makam itu Muhammad Faiz. Siapa Muhammad Faiz ini? Abduka, hambamu. Di antara saya dengan Nabi Muhammad ada siapa itu? Wasyaitonu aduwuka. Ada setan. Kita tadi kan ke masjid juga setannya nunggu di depan kan? Masjid apa Car Free Day? Masjid apa Car Free Day? Itu setan bisikin Car Free Day aja. Kan begitu kan? Nah, itu berarti setan menang. Kan begitu, manusia selalu ada apanya itu? Ada setannya. Ngomong orang ini. Jadi ya Allah, yang di depan ini adalah kekasihmu, saya hambamu, setan musuhmu. Fa'in ghafartali, kalau engkau ampuni dosa saya, fariha habibuka, Rasulullah itu mesti senang. Karena Nabi Muhammad itu dakwah, tujuannya itu memasukkan manusia ke surga. Jadi kalau ada kiai kerjaannya nyesat-nyesatin orang, ngafir-ngafirkan orang, itu bukan kiainya Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad itu ingin semua mad'unya, semua yang didakwahi Nabi, semua orang, Nabi itu inginnya masuk surga. Bahkan dengan cara yang unik. Ini saya keluar dulu dari tema sedikit. Nabi itu dengan cara apapun, ini yang kadang-kadang orang hilang. Orang tuh niru Nabi cuma tahajudnya, niru Nabi cuma duhanya, tapi banyak perilaku akhlaknya ndak niru Nabi. Kan sama saja, Bu. Bapak-bapak tuh kalau istrinya 4, ibu tanya, Pak Haji, kenapa istrinya 4? Jawabannya indah betul, ikut sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sayangnya ikut sunnahnya Nabi itu cuma kalau nambah bini. Sholatnya nggak kayak Nabi, ya kan? Sholatnya nggak kayak Nabi, sedekahnya nggak kayak Nabi. Kayak Nabi apanya doang? Kalau mau nambah bini, itu namanya sunnah sakar PDW itu. Yang enak diambil, yang nggak enak. Nabi Muhammad itu kepengen semua umatnya itu masuk surga. Maka ada cerita unik dalam kitab Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa. Qadi Iyad tuh kasih cerita itu unik sekali, Bu. Ada orang ngaji sama Nabi kayak begini nih. Selesai pengajian, orang ini minta ongkos sama Rasulullah. Jadi murid minta ongkos sama guru itu ada sanadnya, Pak. Ya, jadi kalau nanti Bapak habis pengajian itu minta uang sama ustadznya, itu ada dalilnya, Pak. Ya. Jadi kalau ustadznya marah-marah, itu ustadznya kurang piknik berarti, kan begitu kan? Nah,
Karena orang ini A'rabi itu. Begitu selesai ngaji, ngomong sama Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini kepengen ngaji duha terus sama Nabi di Masjid Sunda Kelapa. Tapi masalahnya rumah saya di Bekasi. Grabnya 200.000 ya Rasulullah sekali jalan. Ini kalau zaman Nabi sudah ada apa ini? Grabnya. Biar tidak dibilang promosi Grab. Pulangnya pakai Gojek juga 200.000 ya Rasulullah. Jadi saya itu kepengen ngaji sama Nabi. Tapi ongkos untuk ketemu Nabi itu sekurang-kurangnya taksinya katakanlah 400.000. Nabi paham. Ini orang berarti minta apa ini? Minta uang. Kebetulan Nabi ngasih uang nih. Dikasih A'rabi itu. Teganya itu murid. Duit yang dikasih Nabi itu dilihat, Pak. Dilihat. Nabi ngasih 100.000. Begitu 100.000, kata orang Jawa tuh ngenyek. Apa ngenyek itu ya? Apa ngenyek itu ya? Bukan sekedar menghina, tapi menghina dan merendahkan. Begitu dia ngomong, Gojek dan Grab saya pulang pergi itu 400.000, sama Nabi ya sudah. Kamu berarti enggak punya uang. Enggak punya uang ya Rasulullah. Dikasih sama Nabi. Orang tuh kalau dikasih duit, Pak, jangan dilihat depan yang ngasih. Ini dilihat, dibuka tangannya. Wah, 100.000. Masa Sayyidul Anbiya wal Mursalin 100.000? Paham? Menghina Nabi enggak ini? Masa Nabi Muhammad yang punya asyafaatul uzma, kekasih Allah yang pernah mi'raj, diterima oleh Allah naik ke Sidratil Muntaha, bahasa sekarang ngasihnya cuma cepek. Nabi apaan? Lihat nih. Kalau saya murid kayak gitu saya apain, Pak? Oh, saya ambil selangnya pemadam kebakaran, ya. Saya gelonggong biar gemuk itu orang kayak begitu. Kenapa? Mulutnya tajam banget itu. Tapi sahabat yang lain tuh udah mau ngomel. Ini orang minta, sudah dikasih mestinya alhamdulillah. Ini bukan sekedar marah, tapi menghina Rasul. Bukan 100.000-nya di masa Rasulullah 100.000, ya BLT aja 300.000 kan begitu. Ini masa 100.000. Sahabat yang lain bilang, "Dak nih ya Rasulullah, gua tampar nih ya Rasulullah." Mungkin sahabat yang mirip-mirip Sayyidina Umar itu, ya Rasulullah mutilasi aja murid kayak gini, gak ada untungnya kita rebus. Kata Nabi, "Ndak, jangan." Diajak sama Nabi itu masuk ke rumahnya, karena kan dari Raudhah itu kan sampingnya ya rumahnya Rasulullah. Diajak masuk tuh orang sama Rasulullah. Ditanya sama Rasulullah, "Kamu tadi nggak ridho?" Ini bukan masalah ridho nggak ridho ya Rasulullah. Ini Gojeknya pulang gimana ini? Kan begitu. Ini cuma 100.000. Tadi 200.000 hitung tetangga, ya kan, hutang tetangga. Sekarang 100.000. Masa saya gimana Rasulullah? Bukan soal itu. Saya butuh ya Rasulullah. Lihat nih, Nabi itu nggak pernah menghakimi loh. Kalau Nabi mau menghakimi, Nabi bisa menggalang demo loh, Bu. Ya, ini orang penista Nabi, ya, digalang demo. Enggak begitu Nabi. Nabi peluk orang itu. Orang yang menghina Rasulullah bukan di belakangnya loh ini. Di depan mukanya Rasulullah. Di depan umum. Ini merendahkan Nabi, masa 100.000 doang diajak masuk dipeluk ini. Bil mu'minin raufun rahim, itu nyata. Enggak kayak kita kan. Kita ini enggak ada bil mu'minin raufun rahim. Datang pengemis, orang pelit tuh. "Pak Haji, saya minta duitnya." "Enggak, gua enggak punya duit." Ngomong lagi pengemisnya, "Pak Haji, kalau enggak ada duit ya udah deh Pak Haji, beras." "Gua enggak punya beras." "Pak Haji, kalau enggak ada beras teh manis kek." "Gua enggak punya teh manis." Sampai seperti itu. Ada yang udah Pak Haji enggak ada teh manis, air putih kagak ada. Saya kalau jadi pengemisnya Pak, saya bilang, "Ya udah Pak Haji kalau gitu ngemis bareng yuk." Kenapa? Duit nggak punya, beras nggak punya, sampai air putih nggak punya, kan miskin juga tuh Pak Haji. Nggak ada raufnya. Nabi nggak begitu, diajak masuk sama Rasulullah tuh. Ditanya sama Nabi, "Kamu tadi tuh marah?" "Ya marah ya Rasulullah, kecewa berat. Harapan 400.000 paling nggak, Rasulullah kan ngasih 1.000.000 lah pantesnya. Masa 100.000? "Oh," kata Nabi begitu. "Kalau kamu sekarang saya kasih 10 juta. Langsung. "Kalau kamu saya kasih 10 juta. Apa yang kamu katakan?" "Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim." Dikasih sama Nabi itu, Bang. Dikasih 10 juta itu sama Nabi.
Sahabat lain bilang, ya Rasulullah, ini kalau dikasih sekarang 10 juta, minggu depan ngaji ngelunjak. Kenapa? Pasti minta lagi. Apa kata Rasulullah? Bukan itu soalnya. Minggu depan tuh urusan minggu depan. Tapi kalau dia tadi menghina saya, Jibril nggak terima, Pak. Nabi itu kalau disakiti, Jibril ikut campur. Kalau kita kan nggak ada yang ikut campur, ya kan, kecuali makan es campur, kan begitu toh? Ya, kita nggak ada yang ikut campur. Tapi kalau Nabi disakiti, terus Nabi dibilang, ya Nabi pelit, Nabi sedih, Jibril turun. Kenapa Muhammad sedih? Itu orang menghina gua, oh beres Muhammad, gua tiup sampai India, Pak. Karena Jibril ikut campur itu. Kata Nabi, kalau dia tadi saya kasih uang, tidak ridho, wasahiton, marah sama saya, terus Jibril turun, bawa Israel dicabut nyawanya sekalian, dia matinya dalam keadaan apa? Dia matinya dalam keadaan apa? Dosa besar, maksiat, salah-salah kafir. Kenapa? Menghina Rasulullah. Saya enggak mau dia mati dalam keadaan maksiat. Jadi sholawat dibayar pakai duit tuh sama Rasulullah diterima loh, Pak. Jadi bapak tuh enggak usah sok-sok suci sendiri lah gitu ya. Ini ada orang sholawat, itu Nabi, Pak. Jadi Nabi itu kepengen semua umatnya itu memang masuk ke dalam apa ini? Surga. Maka pengalaman ini diamalkan sama Arabi. Ngomong gini tadi, ini balik ke pelajaran hari ini. Ya Allah, di depan ini makam Nabi, Nabi kekasihmu. Saya hambamu dan setan musuhmu. Fa'in ghafartali. Kalau engkau ampuni saya, itu bukan karena saya ya Allah, tapi karena fariha habibuka, kekasihmu akan senang Nabi. Wafaza abduka, saya menjadi hamba yang beruntung. Ya, faza, nama saya itu Faiz. Faiz itu menang dan beruntung. Jadi ibu-ibu jangan coba-coba lawan saya, ya, nggak akan menang karena saya semenjak lahir itu namanya Faiz. Faiz itu kata bapak saya, itu menangan dan beruntung. Ya, itu namanya Faiz, dan saya bersyukur bapak saya itu ngerti bahasa Arab, maka saya dinamakan Faiz. Seandainya bapak saya dulu orang Jawa dan orang Jawa tidak perlu tersinggung, Faiz itu bahasa Jawanya bejo. Ya, Faiz itu diksi Faiz dalam bahasa Arab itu bahasa Jawanya bejo. Kalau bapak saya tidak bisa bahasa Arab, maka saya dinamakan Muhammad Bejo, dan itu menjadi beban buat saya, kan begitu kan? Dikenalkan sama Ustadz tadi, penceramah kita adalah Ustadz Bejo, kan ibu kurang-kurang yakin juga ya, masa Ustadz namanya begitu? Ya itu namanya wafaza abduka. Jadi faza itu beruntung. Yang beruntung itu siapa? Abduka, hambamu. Wahazina, dan yang nangis itu musuhmu. Fa'ilam taghfirli, kalau engkau nggak mau ampuni saya ya Allah, ya nggak masalah juga buat saya. Memang saya orang hamba brengsek kok, ya, jual agama, ngaji karena amplop, ya kan, ngaji ada tim suksesnya, ada sekretarisnya, ada tarifnya, ya, ada syarat dan ketentuan berlaku. Itu ustadz apa taksi, kan begitu ya. Jadi kalau ada ustadz pakai tarif, pakai manajer, pakai manajemen, itu mungkin bukan ustadz, itu taksi. Itu ada tarif bawah, tarif atas, asuransi, macam-macam. Itu nggak jelas. Kalau saya ustadz begitu ya mungkin tidak diampuni dosanya sama Allah, nggak apa-apa kata saya. Tapi ya Allah, fa'ilam taghfirli, kalau engkau tidak ampuni dosa saya, hazina, sedih Nabi Muhammad, wahalaka abduka, yang hancur itu saya, hambamu. Siapa yang pesta pora, wafariha aduka, setan musuhmu itu ya Allah ketawa. Kenapa? Karena berhasil memasukkan hamba dan umatnya Nabi Muhammad ke dalam neraka. Ini kan doa sama dengan intimidasi, Pak. Tahu intimidasi? Kan ngomong, ya Allah, sekarang bukan urusan saya ya Allah. Engkau ingin yang ketawani Nabi Muhammad apa setan? Kalau engkau ingin Nabi Muhammad bahagia, ampuni dosa saya. Ini kan intimidasi. Kalau engkau ingin setan yang ketawa, jangan ampuni saya. Paham Bu? Ini dosa ngancem, nah? Nggak ada akhlaknya juga ini. Tapi karena disampaikan dengan menggunakan apa ini? Rasa. Rasa itu, kalau saya mau cerita ya, namanya rasa. Itu luar biasa Bu, apalagi di kalangan sufi ya. Tapi ibu jangan jadi sufi dulu kalau wudhunya belum beres ya. Kalau juz amma masih muter-muter hafalannya, itu jangan belajar yang tinggi-tinggi. Tapi ada Bu, dulu Nabi Musa itu pernah mau mukul orang. Ini cerita Nabi Musa itu pernah mau nabok orang, itu dilarang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada banyak kisahnya, saya ambil beberapa contoh.
Pada zaman Nabi Musa, itu ada orang kerjanya surujud dabbah. Surujud dabbah itu tukang bikin pelana kuda. Bapak tahu kan kalau kuda diduduki itu harus ada pelananya yang dari kulit. Maka satu ketika ada orang kaya banget bilang sama tukang pelana ini, bikinkan saya pelana yang bagus. Dikasih uang 100 juta Pak. Dia bikin bagus banget Pak. Selama dia berkarya menjadi tukang pelana kuda, belum pernah dia membuat pelana sebagus itu. Maka begitu jadi dipasang di kuda, kudanya jadi kelihatan apa itu? Gagah. Kita kan kalau kurang cantik, tapi kalau make upnya bagus jadi kelihatan cantik, kan begitu kan? Bapak-bapak juga kalau kurang ganteng, tapi bajunya ganteng dan mobilnya Mercedes, itu jadi ganteng Pak ya. Jeleknya itu dimaafkan karena kaya, kan begitu. Nah ini surujud dabbah begitu, jadi cakep banget. Saking cakepnya itu orang menjadi apa ini? Kagum dia. Karena kagum, ngomong ketelepasan Bu. Ngomongnya lepas nih. Ngomongnya ini mengandung kemusyrikan sebetulnya. Tapi Nabi Musa mau marah, itu dimaafkan sama Allah. Jangan Musa, karena dia sedang menggunakan rasa. Dia ngomong begini, kudanya bagus, ada pelananya. Ngomong dia kepada Allah, Subhanallah, bagus betul pelana ini. Ya Allah, nih lihat nih, ya dengerin. Ini bukan untuk dicontoh, bukan dicontoh lafadznya, tapi semangatnya. Ngomong dia, ya Allah, kalau engkau mau bepergian, nih lihat. Memang Allah itu manusia, bepergian, kan begitu nih. Ya Allah, kalau engkau mau bepergian dan butuh kuda, bilang sama saya akan buatkan pelana 100 kali lipat yang lebih bagus dari ini. Waktu orang itu ngomong, Nabi Musa di belakangnya. Ini murid bego amat, ya kan? Allah mau pergi butuh kuda lagi, ya Pak? Ya, ini salah enggak Pak? Salah. Tapi saya tanya sama Bapak Ibu sekalian, orang tadi waktu ngomong begitu, ada nggak niatan menyamakan Allah dengan makhluknya? Nggak ada. Niatan dia ini untuk makhluk sebagus ini, apalagi untuk Allah. Tuh lihat, ketika dia menggunakan rasa, Nabi Musa tuh mau nabok dari belakang. Ini kafir, bilang Allah mau pergi butuh kuda, ya kan? Ini kan nggak benar, mau dipukul. Kata Allah, jangan Musa. Orang ini udah biasa membuat saya itu dalam bahasa hadisnya itu, saya itu biasa berkomunikasi dengan orang-orang macam begini. Jadi ibu harus begitu Bu. Ya, kalau ibu kondangan pakai baju yang harganya 200.000, mestinya saat bermunajat malam di dalam rumah, ibu tidak boleh hanya merasakan saya sholatnya di dalam rumah, pakai baju asal-asalan boleh saja. Kalau untuk ke masjid Sunda Kelapa, ibu pakai mukena yang bagus, mestinya saat bermunajat langsung kepada Allah pakaiannya lebih bagus. Tapi sayang, kita rasa itu sekarang hilang. Kalau sholat ke masjid rapi-rapi, kalau sholat di rumah pakai training. Lihat nih. Pertanyaannya, itu adalah apa itu? Rasa. Kita ini sering kurang ajar sama Allah. Kalau dikasih duit, alhamdulillah. Tapi dikasih bangun malam tidak pernah bersyukur kepada Allah. Kita ini kalau dikasih uang sama Allah 1 miliar, itu alhamdulillahnya luar biasa. Diberi taufik untuk melangkahkan kaki pagi ini ke masjid, itu kadang-kadang tidak pernah mengucapkan rasa syukur kepada Allah. Dikasih anak jadi insinyur, dikasih anak jadi doktor, itu dibanggakan. Tapi kadang-kadang anaknya hatam Quran, anaknya sholat tanpa disuruh, itu tidak mendapatkan apresiasi yang cukup dari kita kepada anak-anak kita. Itu tandanya kita sedang mati apa itu? Rasa kepada Allah. Kalau umroh bayar 35 juta berani, ada anak yatim kurang bayaran kita selalu berhitung. Itu tandanya kita kurang rasa kepada Allah. Maka rasa itu penting Pak. Orang tadi ketika berdoa itu singkat saja. Bahkan Imam Ibnu Katsir radhiyallahu anhu, Bapak dan Ibu sekalian boleh buka. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, ini bukan cerita klenik, ini bukan cerita tanpa makna. Kata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat dalam surah An-Nisa itu, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfaralahumur rasulu lawajadullaha tawwaban rahima. Ini menarik Pak. Kata Ibnu Katsir, ini doa pakai rasa. Walau annahum, seandainya semua orang yang bermaksiat, idzalamu anfusahum, ketika mengerjakan kezaliman,
misalnya tidak sholat, misalnya berzina, misalnya tidak jumatan, misalnya macam-macam lah, maksiat yang macam-macam. Ja'uka, orang itu dulu, ini tradisi zaman Nabi, kalau dia dosa itu dia ja'uka, datang ke depan Rasulullah ini. Ngapain? Istighfar. Fastaghfirullah. Maka di depan Nabi ngomong, ya Rasulullah saya zina, ya Rasulullah saya mencuri, ya fa'astaghfirullah, saya mohon ampun kepada Allah, wastaghfaralahumur rasul, kata Quran. Dan Rasulullah ikut memohon ampun kepada Allah. Jadi dulu sahabat tuh enak, kalau dosa lapor, ya Rasulullah saya ini dosa dan saya beristighfar, tolong ya Rasulullah. Nabi juga beristighfar untuk saya. Apa yang terjadi? Lawajadullah, maka kamu akan mendapatkan Allah tawwaban rahimah, menerima taubatnya dan merahmati, mengampuni semua dosanya. Kata Ibnu Katsir, ini di tafsirnya, pada satu masa Imam Abu Nasr As-Sabbagh ini itu menceritakan, ada orang Badui lagi, ini orang kampung Pak, Lugu, datang ke Madinah. Ya, ke Madinah dulu pada masa itu makam Nabi itu belum ditutup seperti sekarang. Makam Nabi itu masih apa ini? Terbuka. Maka orang tadi datang ke depan makam Rasulullah, namanya Al-Utbi. Guru saya dua baca. Ada yang baca Al-Utbi, ada yang baca Al-Utabi. Ini ada di tafsir Ibnu Katsir. Dan Ibnu Katsir tidak mengomentari apapun terhadap cerita ini. Itu menunjukkan kalau beliau menyetujui kisah ini karena tidak bertentangan dengan agama. Dia sangat-sangat apa ini? Sangat-sangat serius dengan kemanusiaannya. Ngomong begini dia, orang tadi itu. Ya Allah, qara'tul Quran. Ini saya baca, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa umroh, nanti depan makam Nabi baca ini. Jangan cuman mikirkan tawafnya, jangan mikirkan ziarah ke Madinah itu sekedar datang ke kuburan. Tapi itu bukan kuburannya, tapi siapa yang dimakamkan di sana. Itu tidak ada bedanya dengan Ka'bah. Ka'bah itu kalau dari aspek bangunannya sama dengan Masjid Sunda Kelapa. Dibuat dari batu, ada keramiknya, tidak ada yang berbeda. Hajar Aswad itu ya batu, bukan Tuhan, tapi dia dijadikan kiblatul muslimin. Ka'bahnya, Hajar Aswadnya diapakan itu? Disiricium. Bukan soal batunya, karena menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Orang Badui tadi ngomong depan makam Nabi begini, ya Allah, qara'tul Quran. Ini curhat lagi nih, saya baca Quran, ya, saya baca Quran. Di Quran itu engkau berfirman, wa qulta fi kitabika, dan engkau berfirman dalam Qur'anmu ya Allah, walau annahum, seandainya semua orang, idzalamu anfusahum, ketika mereka melakukan dosa apapun, ja'uka, datang ke depan Rasulullah, fastaghfirullah, datang ke depan Nabi sambil minta ampunan kepada Allah, wastaghfaralahumur rasul, dan Nabi juga memohon ampunan untuk dosa orang tadi, lawajadullaha tawwaban rahimah, Allah pasti ampuni dosanya. Ngomong dia, walaqad ji'tuka ya Rasulullah, saya sekarang sudah datang ke Madinah, karena orangnya sudah nggak ada, maka saya datang ke kuburannya. Ini namanya rasa. Kita dulu pernah muda semua toh, kita nggak ketemu sama pacar kita, ngelihat bajunya saja udah senang. Saya dulu di pesantren itu, pesantren kita tuh dipisah, laki dengan perempuan, kompleknya itu adep-adepan jauh gitu. Tapi kalau teman-teman putri jemur baju, itu bajunya kelihatan. Itu kalau cewek yang saya taksir, ya kan, kalau naksir itu kan hafal Pak, sampai nomor sendalnya hafal. Saya tahu, saya pernah lihat cewek itu cakep waktu ngaji kemarin sama kiai, dia pakai baju itu. Maka saya hafalin bajunya. Itu bajunya ya digantung di atas pesantren, dijemur, itu saya melihat keindahan. Padahal nggak ada orangnya, dan belum tentu juga itu baju dia. Siapa tahu waktu ngaji bajunya minjem, kan begitu loh. Tapi namanya cinta, nggak ada orangnya, bajunya seneng. Dapat surat cinta, itu kan kertasnya sama dengan kertas lain, tintanya sama dengan tinta lain. Tapi kalau surat cinta diapakan itu? Dicium-cium. Ya, ngelihat itu keindahan yang luar biasa. Itu namanya rasa. Oleh karena itu orang tadi bilang, saya datang sudah ya Allah ke Madinah, tapi kan sekarang Rasulullahnya sudah nggak ada.
Maka saya berdiri depan makamnya. Kata orang Jawa, saya matur, saya ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini banyak dosa. Sekarang kata Allah, yang banyak dosa tuh suruh istighfar di hadapanmu. Karena engkau sudah tidak ada, saya istighfar di dalam kuburan. Karena kuburan ini dia baca syair, Pak. Baca syairnya begini, ya khaira man dufinat bilqa'i a'dhumuhu fataba min tibihinnal qa'u wal akamu nafsil fida'u liqabrin anta sakinuhu fihi afafu wa fihil judu wal karamu. Dia cuma baca 2 syair itu, Pak. Setelah dia berdiri depan makam Nabi, dia ngomong begini, ya khaira, wahai sebaik-baiknya manusia. Saya tahu ya Allah, tidak ada manusia di muka bumi ini dari zaman Nabi Adam sampai akhir manusia kiamat yang lebih bagus dari Rasulullah. Dufinat bilqa, yang orang yang baik tadi dikuburkan bilqa di tanah ini. Apa yang dikuburkan? A'dhamuhu, tulangnya. Kan Rasulullah dimasukkan jasadnya. Gara-gara itu fatoba min tibihinnal qa'u wal akamu. Kota Madinah ini seandainya tidak ada Rasulullah, maka kota Madinah itu tidak berbeda dengan Jakarta. Seandainya dulu Rasulullah dikubur di Menteng, ya, dikubur di Menteng, di Masjid Sunda Kelapa, Masya Allah, DKM sini ribut, Pak. Kenapa? Gimana ngatur parkiran orang yang ziarah kepada Rasulullah? Saya jamin sholat duha ini panjangnya sampai Surabaya, Pak. Kenapa? Karena di sini ada Rasulullah. Kota Madinah tuh kalau kotanya tidak beda dengan semua kota. Yang membedakan karena tanahnya diinjek oleh Rasulullah, karena kota itu dijadikan pusat dakwanya Rasulullah, dan terakhir di kota itulah dimakamkan Rasulullah. Maka kata dia, ya Allah, ya khaira man dufinat bilqa'i a'dhamuhu, wahai manusia yang sebaik-baik tulangnya dikuburkan di tanah ini. Fatoba min tibihinnal qa'u wal akamu, semua lembah, semua gunung, semua taman, semua tanah sejengkal apapun itu menjadi baik karena manusia ini dikuburkan di sini. Nafsil fida, kalau seandainya hidup ini boleh terulang kembali, nafsil fida, saya aja ditukar ya Allah. Mendingan saya yang mati, anak saya mati, istri saya mati, bapak saya mati, semua mati, keluarga saya, tapi yang ini tetap hidup. Karena kalau yang ini hidup bisa berdakwah. Kalau Faiz yang hidup dakwahnya pasang tarif. Lihat nih, ya kan? Kata orang, nafsil fida'u liqabrin anta sakinu. Saya kepengen ya Allah, saya jaga kuburan ini. Kalau ada orang mau menghancurkan kuburan ini, nafsil fida' liqabrin, untuk kuburan. Kenapa? Anta sakinuhu fihil afaf, karena di dalam kuburan ini ada begitu banyak keteladanan yang bisa kita contoh sepanjang masa. Kalau bukan manusia yang di dalam kuburan ini, saya tidak tahu halal, tidak tahu haram, tidak tahu sholat, tidak tahu batil, tidak tahu benar, tidak tahu salah. Karena orang ini habis begitu dia pergi, Pak. Pergi begitu aja, nggak pakai panjang, nggak pakai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun, nggak pakai begitu, ngomong aja ini, pakai rasa. Pergi orang itu. Al-Utbi, orang soleh ini yang di samping kuburan Nabi itu, ngeliatin tadi tuh aneh dia. Ya Allah, orang ini doanya singkat amat, orang ini doanya gitu amat. Kita kan kalau doa Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wafi wa, panjang sekali. Ini enggak, cuma baca kayak gitu. Apa yang terjadi? Kata Al-Utbi sambil mikirin orang itu, faghalabatni naumi, faghalabatni aini, saya kalah sama mata saya, ngantuk, Pak. Dia tidur di depan makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tengah-tengah tidur itu Nabi datang dalam mimpi. Lihat nih. Ya, kalau saya datang dalam mimpi ibu, itu yang datang bukan saya, setan. Setan, karena saya sama setan beda-beda tipis, Pak. Sama-sama suka duit. Saya di masjid jadi ustadz, di pasar jadi iblis, kadang-kadang tidak ada beda jauh. Tapi kalau Nabi itu mimpi yang benar. Karena dalam hadis itu fa inna syaiton la yatamassalu bi. Jadi orang itu akan mendapat nikmat yang luar biasa di dunia ini kalau bisa mimpi ketemu siapa itu? Rasulullah. Tidak semua orang. Nabi datang ini, di dalam mimpinya ngomong, Al-Utbi ana Rasulullah, saya ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Hikil A'rabiyah, kejar tuh Badui yang barusan doa di sini, kejar sampai ketemu. Fabashirhu,
kasih kabar gembira kepada orang tadi, annallaha, bahwa Allah qad ghafara lahu, telah mengampuni dosanya orang tadi. Jadi pagi hari ini Islam itu nggak susah banget ya Bu ya. Doa itu nggak, ya penting juga minta sama orang alim, minta sama guru. Tapi yang lebih utama, doa itu dibaca dengan apa ini? Rasa dan ketundukan. Makanya itu rahasianya. Kenapa orang itu kalau sedang sulit doanya didengar sama Allah. Kalau sedang kaya doanya tidak didengar sama Allah. Karena saat itu rasa. Kalau ibu nauzubillah ya, suami di PHK ya kan, kontrakan belum bayar 3 tahun ya kan, anak-anak belum bayar uang sekolah, pokoknya macam-macam, ibu ngangkat tangan, ya Rob. Itu kadang-kadang doanya didengar sama Allah. Kenapa? Karena ibu ketika mengatakan, ya Allah, saya sudah tidak punya siapa-siapa yang bisa saya jadikan sandaran dalam hidup. Ketika rasa itu ketemu, Allah yakin nih orang betul-betul minta. Kok kita kan enggak? Saldo tabungan masih 100 juta. Ya Allah, berilah hambamu rezeki. Tapi nggak sekarang juga nggak apa-apa ya Allah. Masih cukup kok sampai 3 bulan. Itu nggak akan apa ini? Makbul. Karena dia tidak menggunakan apa ini? Rasa. Maka orang itu dia gunakan rasa. Karena menggunakan rasa. Ini yang terakhir ibu-ibu. Doa itu jangan diperinci. Lihat nih. Doa itu jangan diperinci. Dulu guru saya bilang, kalau doa tuh jangan ngatur Allah. Nih, kita ini doa sering ngatur Allah. Jalan ke masjid Sunda Kelapa, jalan kaki dari Manggarai, lihat temennya naik sepeda motor. Ya Allah, enak bener, subuh ngeleng. Sholat duha langsung tuh. Begitu sholat duha baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berilah hambamu ini fid dunya hasanah, yang baik-baik di dunia. Saya punya santri, saya tanya, kamu tadi doa fid dunya hasanah, betul guru. Apa artinya? Ya Allah, berikan yang baik-baik di dunia ini. Saya tanya, yang baik-baik di dunia itu apa? Motor Yamaha NMAX, ya Allah. Kalau bisa yang warnanya coklat. Lah ini doa apa kredit gitu loh. Kita sering kan, kita yang ngatur Allah. Kata siapa? Ibu-ibu kan sering doakan suaminya ya Bu ya. Ya Allah, suami saya berangkat kerja, berilah suami saya itu rezeki halalan thayyiban mubarakan. Kemarin 100.000, ya Allah, mudah-mudahan hari ini 1 juta. Amin. Dikabulkan doanya, seneng nggak ibu? Seneng nggak? Ya Allah, sekarang sehari 1 juta. Doain lagi, ya Allah, berilah suami hamba ini rezeki yang halalan thayyiban mubarakan, ingkana rizki fis sama'i fa'anzilhu. Jadikanlah suami saya direktur Garuda ya kan, supaya rizkuhu fis sama, orang terbang kan begitu. Kalau tukang ojek kan rizkuhu nggak fis sama kan begitu kan. Fil ardi, Allah mudah-mudahan jadi juragan batu bara kan begitu toh doanya. Akhirnya nih suami ibu nih yang biasanya 1 bulan gajinya 3 juta, tahu-tahu 1 bulan gajinya 30 miliar. Ibu seneng nggak? Senang. 2 bulan duitnya 60 miliar. Bulan ketiga kawin lagi. Doanya diterusin apa direvisi Bu? Bu, doanya diterusin apa direvisi? Banyak orang yang revisi Pak. Ngadu sama saya, Pak Ustadz, tahu gitu gue nggak doain suami gue. Kenapa? Begitu kaya kawin lagi dia. Lihat. Berarti tidak tentu dalam kekayaan. Saya bukan berarti menentang poligami dan tidak boleh kawin lagi, bukan itu maksud saya. Tapi berapa banyak orang yang berharap sesuatu, dia tidak tahu kalau sesuatu itu Allah berikan kepada dia. Jangan-jangan disitulah awal ketidakbahagiaannya. Jangan-jangan Allah itu membatasi rezeki kita. Seperti kita rezekinya datang, sehari nggak datang. Mungkin Allah ingin ngajarin kita puasa Daud. Jadi bapak-bapak kalau duitnya cuma sehari dapat, sehari enggak, istrinya ajak puasa Daud, ya kan? Sudahlah Neng, ya kan? Sudahlah Dinda, hari ini kita makan, besok puasa, ya kan? Besok makan, besok puasa. Nah, itu puasa Daud karena keterpaksaan, kan gitu loh. Tapi nanti bapak jangan bisa jadikan itu mengandung apa ini? Hikmah. Karena dalam agama secara keseluruhan hukum itu lentur, Pak. Hukum itu tidak hitam putih dalam Islam. Ya, kecuali babi itu pasti haram. Tapi pola interaksi manusia itu hukumnya lentur. Bisa jadi yang baik pada satu masa menjadi tidak baik. Bisa jadi yang tidak baik pada satu masa menjadi baik. Misalnya yang paling gampang tidur. Tidur tuh baik apa nggak baik? Hah? Tidur tuh baik apa nggak baik? Bisa baik, bisa nggak baik. Baik buat siapa? Ada orang suka dangdutan Pak.
Tiap ada dangdutan nyawer dia, joget sama penyanyinya. Tahu-tahu di kampung itu ada dangdutan, maksiat semua, perempuannya ahli maksiat semua itu, trio setan, trio iblis itu goyang semuanya. Orang yang suka ini pas tidur, dibangunin sama temannya, bangun, ada dangdutan tuh, itu yang dangdutan paling kece se-Indonesia. Dia ngantuk tidur, nggak, gua ngantuk tidur dia hukumnya apa? Wajib, karena kalau dia nggak tidur dangdutan, daripada dia bangun dangdutan mendingan tidur. Makanya ulama di Indonesia itu bijaksana, bilang naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa itu ibadah. Kenapa? Kalau melek ngeluh, begitu melek lihat jambu, ya Allah jambu, begitu melek lihat es krim, begitu melek bangun lihat kulkas, marah dia. Tapi tidur juga bisa jadi apa ini? Haram. Hutang jatuh tempo ditagih-tagih ngorok, haram ngoroknya itu. Kenapa? Hutangnya sudah jatuh tempo. Jadi yang pertama itu adalah yakin dan rasa. Untuk menggapai rasa itu jangan pernah detail dalam doa. Lihat doa yang diajarkan Nabi, Allah berikan hambamu yang baik di dunia. Saya tidak tahu apa saya baik menjadi ustadz, apa saya baik menjadi gubernur. Saya di atas mimbar, di atas pengajian suka mencela gubernur, suka mencela pejabat, karena saya tidak diberi kewenangan menjabat seperti itu. Seandainya saya Muhammad Faiz jadi gubernur dan jadi presiden, jangan-jangan 3 hari saya sudah ditangkap KPK. Saya tidak korupsi karena saya tidak punya kewenangan untuk melakukan korupsi. Saya selalu merendahkan orang karena saya tidak pernah direndahkan orang. Saya selalu mengkritik orang karena saya tidak terlibat dalam pekerjaan itu. Jangan-jangan kalau saya ada di sana, saya tidak lebih baik dari itu. Oleh karena itu, dalam berdoa minta yang baik-baik kepada Allah, tapi jangan tentukan kebaikan itu dalam bentuk dan teknisnya. Hanya katakan, ya Allah, berikan hambamu ini yang baik, yang engkau kehendaki sebagaimana pengetahuanmu dan kebijaksanaanmu. Saya ingin mendapatkan itu bukan sesuai yang saya inginkan, tapi yang Allah inginkan. Bukan pada waktu yang saya tentukan, tapi pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Karena kalau itu diberikan oleh Allah atas karunia-Nya, maka Allah menjaga saya. Kalau Allah berikan atas keinginan saya, maka Allah serahkan urusan itu kepada saya. Kalau engkau minta kaya kemudian menjadi berantakan karena engkau meminta itu, kata Allah, sudah saya berikan. Dulu engkau miskin mungkin taat ibadah, dulu engkau menjadi orang tidak terkenal, terjaga ikhlasnya. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma, ya, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Mudah-mudahan dalam setiap doa yang kita panjatkan, kita selalu rendah hati di hadapan Allah. Kita tidak pernah merasa berhak atas karunia Allah, tapi kita memang mendapatkan karunia itu karena rahmat dan kasih sayang Allah, bukan karena kita sebagai hambanya berhak untuk mendapatkan itu. Mudah-mudahan dalam setiap yang doa yang kita panjatkan, Allah tahu bahwa kita yakin bahwanya Allah lah yang mampu merubah kehidupan kita. Allah lah yang muhawwil ahwal, yang mampu merubah keadaan, wa muqallibal qulub, yang mampu membalik-balikkan hati. Mudah-mudahan hadirnya kita di majlis yang baik ini Allah catat sebagai wasilah untuk mendapatkan khairat dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahribna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.